dari kelompok 4 akan menjelaskan video tentang keterampilan membaca dan berbicara sastra dengan menggunakan pendekatan P5. Sebelumnya, perkenalkan nama kelompok kami terlebih dahulu dengan saya Maulidiatur Rahman dengan NIM 2286 206008. Perkenalkan nama saya Silviana Putri NIM 2286 206006. Perkenalkan nama saya Nurmasani Faradiba NIM 2286 206048. Perkenalkan nama saya Musri Nida Latifah dengan NIM 2286 206002. Dan saya Muhammad Syifa Zulfala dengan NIM 2286 2042. Untuk memenuhi salah satu tugas UTS mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Eni Nurhayati MPD. Selamat menyaksikan. Dalam bahasa Indonesia, keterampilan dibagi menjadi 4 di antaranya. Yang pertama ada keterampilan menyimak, yang kedua ada keterampilan berbicara, yang ketiga ada keterampilan membaca, yang keempat adalah keterampilan menulis. Nah, pada saat ini saya akan membahas lebih dalam mengenai keterampilan berbicara. Seperti yang kita tahu, tentunya dalam kegiatan sehari-hari kita biasanya melakukan kegiatan berbicara, bukan? Nah, keterampilan berbicara ini menjadikan keterampilan yang harus dikuasai oleh semua orang. Karena apa? Karena keterampilan berbicara ini menempati kedudukan yang sangat penting untuk bisa menjadikan keterampilan komunikatif untuk kita. Nah, apa sih definisi keterampilan berbicara itu sendiri? Pada hakikatnya, berbicara adalah ungkapan, pikiran, serta perasaan kepada orang lain dalam bentuk bunyi-bunyi bahasa. Jadi, keterampilan berbicara adalah keterampilan mengungkapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengungkapkan kata-kata untuk menceritakan, mengekspresikan, menyatakan, dan menyampaikan pikiran ataupun gagasan kepada orang lain dengan keberanian serta kepercayaan diri untuk berbicara. Dalam berbicara, kita pasti punya tujuan tertentu, dan tujuan utama dalam berbicara adalah berkomunikasi. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara, diantaranya yang pertama ada faktor kebahasaan. Faktor kebahasaan meliputi ketepatan ucapan, penempatan tekanan ataupun nada, durasi yang sesuai, ketepatan sasaran dalam berbicara, serta pemilihan kata-kata ataupun diksi. Dan yang kedua ada faktor non-kebahasaan. Faktor non-kebahasaan meliputi sikap yang wajar, tenang, dan tidak takut pada pembawaan dalam berbicara. Pada penerapan pembelajaran keterampilan berbicara pada pembelajaran sastra di kelas 5 biasanya yang pertama ada pembacaan nyari, di mana siswa diminta untuk membaca teks sastra dengan jelas, menggunakan ekspresi serta intonasi yang sesuai. Yang kedua ada pentas drama. Di sini siswa diajarkan untuk berpartisipasi dalam pentas drama, di mana siswa memerankan karakter dari sebuah tokoh kisah sastra. Yang ketiga ada membaca puisi. Di sini siswa diajarkan untuk membacakan puisi dari karya sastra yang mereka pelajari. Yang keempat ada membaca cerita. Selain membaca sastra, siswa diminta untuk membacakan cerita pendek ataupun cerpen dengan teman-teman sekelas untuk menjelaskan apa saja sastra, yaitu yang meliputi fabel, legenda, puisi. Dalam keterampilan berbahasa, berbicara diperlukan latihan dan bimbingan yang intensif dengan waktu relatif lama, dengan memperhatikan beberapa aspek keterampilan berbicara. Yang pertama ada pelafalan, yang kedua ada intonasi, yang ketiga ada kelancaran, dan yang keempat ada ekspresi dalam berbicara. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keterampilan membaca. Apa sih keterampilan membaca itu? Keterampilan membaca merupakan modal utama peserta didik. Dengan kemampuan tersebut, peserta didik dapat mempelajari baik, dapat mengkomunikasikan pegangan, dan dapat mengekspresikan dirinya. Di sini ada penerapan keterampilan membaca dalam pembelajaran kelas 5 SD.
Yang pertama, menyediakan teks sastra yang sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Kemudian yang kedua, mengajarkan kemampuan membaca dan memahami berbagai jenis dan ragam karya sastra serta mampu melakukan apresiasi secara tepat. Kemudian yang ketiga, mengajarkan kemampuan membaca dengan baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh keterampilan berbicara dan membaca dalam pembelajaran sastra untuk kegiatan siswa kelas 5 dengan menggunakan B5. Sekolah Dasar Pembelajaran Sastra dan Bahasa Indonesia lebih difokuskan pada kemampuan siswa berbahasa dan berapresiasi sastra. Untuk pembelajaran sastra, siswa difokuskan untuk meningkatkan kemampuan dalam menghayati, menikmati, dan memahami karya sastra. Bahwa pada pembelajaran sastra di sekolah dasar harus memberi pengalaman kepada murid yang akan berkontribusi pada 4 tujuan, yaitu menumbuhkan kesenangan pada buku, menginterpretasikan bacaan sastra, mengembangkan kesadaran bersastra, dan juga mengembangkan apresiasi. Contoh kegiatannya yaitu membaca cerita pendek, diskusi kelompok, pertunjukan teater. Kita akan membahas mengenai P5 atau yang disebut dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang artinya sendiri adalah upaya untuk meningkatkan atau mewujudkan pelajar Pancasila yang mampu berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbineka global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. P5 dengan keterampilan berbicara dan membaca pada pembelajaran sastra kelas 5 SD, yaitu kemampuan membaca akan membantu siswa memahami isi teks sastra. Antara lain teksnya yaitu bisa untuk memahami karakter, latar, plot cerita. Dengan membaca dapat meningkatkan kosakata beserta didik. Sedangkan berbicara itu memungkinkan untuk mereka berdiskusi, untuk menyampaikan apa yang mereka pahami. Baik, di sini saya akan membacakan puisi mengenai berkebinekaan global. Di dunia yang luas, berwarna-warni bumi ini, bersatu dalam perbedaan, itulah harapanku. Bineka dalam bahasa, budaya, dan keyakinan. Saya. Baik, silakan, apa isinya? Jadi pesan yang terkandung dalam puisi tersebut itu untuk saling menghormati satu sama lain, terus menjalin persaudaraan dan membangun dunia yang lebih indah. Baik, di sini saya akan membacakan cerpen atau cerita pendek yang berjudul Gotong Royong di Hari Cerah. Suatu pagi yang cerah, di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh perbukitan hijau, penduduk desa berkumpul di lapangan terbuka. Mereka berkumpul untuk melaksanakan sebuah kegiatan yang telah menjadi tradisi turun-temurun, yaitu bergotong royong. Warga desa datang dengan semangat, membawa alat-alat yang diperlukan untuk membersihkan desa, memperbaiki fasilitas umum, dan membantu sesama. Mereka membentuk kelompok-kelompok kecil dan mulai bekerja. Baik, cerpen mengenai gotong royong di hari yang cerah itu mengisahkan tentang mereka berkumpul dengan semangat untuk membersihkan desa, memperbaiki fasilitas desa. Cerita ini mencerminkan pentingnya kerjasama dan gotong royong dalam membangun komunitas yang kuat dan harmonis. Sekian video dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.